Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM CFRM CPOD, selaku dosen pembimbing. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Raisa Maulida, NIM 2502010200622 dari kelas MJ 706. Pada sore hari ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester Manajemen Investasi. Baik Bapak, kita akan menganalisis tiga soal pada UAS Manajemen Investasi. Yang pertama yaitu analisis saham dengan menentukan nilai intrinsik saham. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis obligasi dengan menilai kewajaran harga obligasi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja portofolio. Langsung saja pertama kita masuk ke analisis saham. Untuk menentukan nilai intrinsik, kita akan menggunakan Garden Growth Need Model. Berdasarkan data, perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000. Karena ini adalah dividen yang sudah dibayar atau D0, maka langkah pertama adalah memproyeksikan dividen tahun depan atau D1 dengan pertumbuhan 10% yang menghasilkan angka 2.200. Dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan sebesar 15%, maka kita akan memperoleh nilai intrinsik sebesar Rp44.000. Analisis keputusan, jika kita bandingkan dengan harga pasar saat ini, yaitu Rp45.000, maka saham ini terkategori overvalue. Secara teoritis, harga pasar sudah terlalu mahal dibandingkan dengan nilai fundamentalnya. Maka saran saya bagi investor adalah tidak membeli atau melakukan aksi jual. Kita masuk ke bagian kedua yaitu analisis obligasi. Harga wajar obligasi adalah nilai sekarang atau present value dari seluruh arus kas masa depan yang terdiri dari pembayaran kupon tahunan dan nilai nominal saat jatuh tempo. Kita akan buka soalnya terlebih dahulu. Di sini investor melirik obligasi dengan nominal Rp 10 juta dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat kupon 12% per tahun dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini 10%, maka tentukan harga wajar obligasi tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menghitung present value kupon, yang mana pada layar sudah ditemukan angkanya Rp4.548.960. Kemudian present value nilai nominal Rp6.209.000 sehingga harga wajar obligasi adalah Rp10.757.960. Fenomena premium pada obligasi. Status obligasi saat ini yaitu dijual pada harga premium atau di atas nilai nominal. Evaluasi mengapa harganya ini bisa di atas nilai nominal atau premium? Penjelasannya, harga berada di atas nilai nominal karena tingkat kupon 12% lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar yang hanya 10%. Investor bersedia membayar lebih mahal untuk mendapatkan aliran pendapatan atau kupon yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang tersedia umum di pasar saat ini. Selanjutnya, kita akan mengevaluasi portofolio A. Kita baca dulu soalnya. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolio 18%, rata-rata return bebas risiko 6%, beta portofolio 1,2,
dan standar deviasi 20%. Sebagai konsultan, Anda diminta untuk menganalisis dan mempresentasikan poin-poin berikut. Di sini kita akan menghitung indeks Sharpe dan indeks Jensen. Indeks Sharpe sendiri untuk mengukur imbal hasil per unit total resiko. Hasil perhitungan menunjukkan angka 0,6. Ini menunjukkan efisiensi manajer dalam menghasilkan imbal hasil untuk setiap unit resiko total yang diambil. Kemudian, indeks Jensen untuk mengukur kelebihan return di atas ekspektasi CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Portofolio memiliki imbal hasil 18%, jauh di atas tingkat bebas risiko. Dengan beta 1,2, portofolio ini menunjukkan agresivitas yang terukur. Selanjutnya, kinerja manajer investasi. Manajer investasi berhasil mengungguli pasar atau outperform. Meskipun profil resiko, standar deviasi 20% dan beta 1,2 cukup agresif, imbal hasil 18% memberikan kompensasi yang cukup. Indeks Sharpe 0,6 menunjukkan efisiensi pemanfaatan risiko untuk menghasilkan excess return. Selanjutnya terakhir secara keseluruhan, strategi ke depan adalah melakukan rebalancing. Kita harus berhati-hati pada aset ekuitas yang sudah overvalue dan tetap mempertahankan instrumen obligasi yang memberikan imbal hasil di atas rata-rata pasar. Baik Bapak, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.